Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa 'allama al-insana 'allamahu ma lam ya'lam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengajarkan, yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, mengajari umat manusia sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Tapi alhamdulillah, ana melihat orang-orang munafik itu mungkin jumlahnya semakin sedikit. Karena kita pada pagi hari ini di salat subuh berjamaah, kita bisa meninggalkan segala kelezatan kita untuk datang ke rumah Allah ini. Maka agar kebahagiaan kita sebagai seorang muslim semakin sempurna, antum maju ke depan sedikit. Antum nggak lihat saudara-saudara antum pada berdiri itu. Nah, yang di luar bisa masuk. Kasih jangan di pintu itu. Biasanya yang di pintu itu didoakan keburukan sama yang lainnya. Ini nutup jalan ini. Iya, mungkin bisa masuk. Yang di belakang mau nggak maju itu jamaah. Yang di pintu maju ke depan. Nah, kayaknya kurang efektif jamaah. Gimana kalau berdiri semuanya? Bismillah. Antum berdiri semua. Ya Allah, bismillah. Baik. Berdiri jemaah. Masya Allah, cuma berdiri nggak mau. Ya, berdiri, maju ke depan sedikit. Nah, ya duduk terus. Bismillah. Masya Allah, hilang kabeh tempatnya. Nah, fadhal. Jadi sejatinya nggak ada istilah nggak cukup dalam Islam itu. Kadangkala saya sedih kalau ada acara buka bersama terus nasinya nggak cukup. Yang nggak cukup itu hatinya. Rasulullah SAW mengatakan ta'amul wahid lithnain, ta'amul ithnaini li thalath. Makanan satu orang itu cukup buat dua orang. Makanan dua orang itu cukup buat tiga orang. Jadi kalau acara buka bersama terus gak cukup, bukan gak cukup, antum panggil saudara antum, sini duduk sini bareng sama ana nih, makan bareng nih kita nih. Cuma kadang-kala tuh hati kita yang perlu ditata dan dirapikan kembali. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi itu akan bangga dengan banyaknya umatnya,
Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menanti kita di telaganya. Menanti mereka yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini, tepatnya tanggal 26 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kita datang ke salah satu rumah Allah untuk memakmurkannya. Kita datang ke salah satu rumah Allah untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Tema yang kita angkat adalah kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita hari ini akan membahas tentang surat An-Nazi'at ayat 26 sampai 46 atau 27 sampai 46. Allah menurunkan Al-Quranul Karim untuk apa sebenarnya? Banyak umat Islam yang sampai hari ini seakan-akan tidak tahu kenapa Al-Quran diturunkan. Di surat Ibrahim ayat 1, karena temanya kembali kepada Al-Quranul Karim, harapan ana nanti pulang dari sini banyak ayat yang kita dapat. Salah satunya tadi yang dibaca oleh imam ketika sholat subuh. Kita tuh tiap hari dengarkan Al-Quranul Karim, tapi banyak di antara kita tidak bisa memetik pelajaran darinya. Cuma lewat tuh Al-Quran. Padahal para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu tidak mempelajari 10 ayat sampai mereka memahami artinya, meyakini dengan apa yang ada di situ, lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kita faham enggak? Apalagi ngamalkan. Karena pengamalan itu bermula dari pemahaman. Banyak di antara kita yang tidak faham dengan Al-Quranul Karim. Di surat Ibrahim ayat 1 Allah mengatakan Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kata Allah, kitabun, sebuah kitab yang kita turunkan kepadamu. Untuk apa? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Agar engkau mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka. Menuju kemana? Ila siratil azizil hamid. Menuju jalan Allah. Allah itu maha mulia, maha terpuji. Allah itu maha banyak kebaikan. Itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran Karim. Dan Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan dan cahaya yang menerangi. Orang yang tidak ada Al-Quran di dirinya seakan-akan mayit. Ya. Al-Quran ini ruh. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur, terpecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Quran ini ruh jamaah. Di surat Asy-Syura ayat 52. Pulang dari sini ayat-ayat yang dibacakan
Kita baca lagi di rumah. Mungkin penjelasan Ustadz kurang lengkap. Mungkin nanti baca tafsirnya semakin dalam. Kita sedang menciptakan generasi-generasi yang siap menghadapi masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarr." Tidak ada satu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Lebih buruk yang kita hadapi. Kebangkitan komunis antum lihat. Mulai. Saudara-saudara kita dibantai di Aleppo. Kekuatan Syiah Rafidhah bersama komunis yang menghancurkan mereka. Dan kita hanya bisa nonton. Kita tidak bisa berbuat apa-apa melihat saudara kita dibantai. Saudara kita dihabisi di Rohingya. Apa yang bisa kita berbuat? Mungkin hanya mencela. Mungkin hanya mengeluh. Kita harus mempersiapkan generasi Al-Quran yang membawa ruh di dalam diri. Maka paling tidak pulang dari kajian ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz, dibaca lagi. Kalau mungkin datang kajian keluarganya nggak ikut, sampai rumah dipanggil keluar dari sini. Tadi itu Ustadz menyebutkan beberapa ayat, ana mau bacakan. Karena tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yatlu alaihim ayati. Nabi itu senantiasa membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang. Karena Al-Quran ini ruh. Untuk mentransfer ruh itu kita baca. Asy-Syura ayat 52. Allah mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh yang menghidupkan dari urusan kami. Ruh jemaah. Orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak datang ke rumah Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya, karena ruh di dalam dirinya sudah mati. Perlu kita bacakan Al-Quran kepada mereka. Sebagian di antara kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai hiasan di dinding rumahnya. Kadangkala kita melihat, Masya Allah, kaligrafinya bagus banget mas, kata dia. Opo wocoane mas? Wallahu a'lam. Sekedar dia beli karena bagus. Apakah untuk itu Al-Quran diturunkan? Ruh yang menghidupkan. Maka perlu kita ketahui apa makna dan arti. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, engkau dulu Muhammad enggak tahu apa itu Al-Quran dan apa itu keimanan. Sebelum turunnya Al-Quran Karim. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerangi. Kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan sampai kepada tujuan. Karena yang dikasih amanah untuk menerima Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin syariatnya, ikutin sunnahnya. Kita ini umat yang begitu diistimewakan. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Surat Al-Maidah, potongan surat Maidah
Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 3. Allah mengatakan pada hari ini kami sempurnakan bagimu agamamu. Udah sempurna. Lakonono. Itu cuma yang harus kita lakukan. Orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dia tidak akan sering bertikai. Dia tidak akan gontok-gontokan. Kalau kita lihat di negeri kita, kenapa masih diributkan masalah mengucapkan selamat Natal? Emangnya Rasul SAW nggak pernah hidup sama bangsa lain? Beliau itu hidup di Madinah bersama orang musyrikin. Hidup di Madinah bersama orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Beliau hidup di Madinah bersama orang-orang munafikin. Selesai, kita ikutin gimana beliau hidup berinteraksi dengan non-muslim. Umat Islam itu berinteraksi dengan orang-orang Nasrani sejak diturunkannya Al-Quranul Karim. Bahkan ketika Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa, itu gereja-gereja yang berada di Palestina, yang berada di Al-Quds, Yerusalem, nggak ada yang dihancurkan. Kalau kita belajar sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnahnya para khalifah setelah beliau, nggak ribut kita masalah mengucapkan selamat Natal. Kita ucapkan kepada orang-orang Nasara, lakum dinukum waliyadi. Anakmu sakit butuh bantuan, aku tak tolongi. Rumahmu bocor, kau minta tolong aku supaya aku betulkan gentengnya, aku betulkan. Tapi untuk mengucapkan selamat Natal, afwan, lakum dinukum waliyadin. Monggo lakonono agamamu, agamaku agamamu. Urusan sosial, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kalau kita mau mengikuti. Tapi kita banyak yang tidak mau mengikuti, meremehkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari hidayah di selain Al-Qur'anul Karim. Buku-buku filsafat dijadikan rujukan untuk mencari petunjuk. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai cahaya yang tidak padam pelitanya. Sumbunya itu tidak pernah mati. Jalan yang tidak akan tersesat siapa yang meniti jalan itu. Al-Quran adalah bahan bakar keimanan, motor amal kebajikan. Saya sempat mengingatkan beberapa temannya, kenapa di Indonesia banyak terjadi pembunuhan? Polisi capek ngurusi pembunuhan. Kenapa di Indonesia polisi sampai kewalahan ngurusi narkoba? Karena pendekatan yang dilakukan selama ini bukan pendekatan keimanan. Mayoritas penduduk Indonesia itu muslim. Yang perlu dihidupkan di dalam jiwa mereka adalah iman. Dan bagaimana Al-Quran dihidupkan di dalam hati mereka, sehingga pembunuhan itu akan berkurang. Antum tahu kejadian di beberapa instansi, kalau nggak salah teman-teman yang berada di Astra. Kajian di situ ramai, padahal GM-nya non-muslim. Kenapa? Mereka mengatakan sejak ada pengajian, sejak umat Islam itu ke masjid, subhanallah, pencurian berkurang. Pencurian berkurang. Karena imannya udah tumbuh. Kenapa banyak pembunuhan? Ya karena imannya nggak ditumbuhkan di diri mereka. Orang-orang yang narkoba, yang ada kadang-kala pendekatannya tentang hukum yang diberikan
Sanksi yang akan ditimpakan kepada pelaku itu. Yang perlu dihidupkan adalah iman. Antum bayangkan para sahabat Nabi. Tatkala turun ayat pengharaman khamr. 13 tahun di Madinah khamr itu halal. 6 tahun di Madinah masih halal. Cuma udah mulai dikurangi. Tahun ke-7 mulai orang yang sholat gak boleh mabuk. Tahun ke-8 ketika diharamkan khamr, itu para sahabat yang memegang khamr siap menuangkan khamrnya. Kenapa? Karena tuh Al-Quran udah ada dalam diri mereka. Quran ini motor jemaah, yang membuat orang mau beramal. 13 tahun di kota Mekah tidak ada wanita yang berkerudung. Istri Rasul SAW juga tidak berjilbab. Masuk kota Madinah belum mereka berjilbab. Kenapa? Rasulullah SAW sedang menanamkan Al-Quran di dalam jiwa mereka, sedang menerangi hati mereka dengan Al-Quran. Tahun ke-5 turun surat Al-Ahzab, surat An-Nur tahun ke-6. Ketika turun perintah jilbab, nggak ada wanita yang bertanya-tanya, opo sih harus jilbaban? Nggak ada. Mereka mendapatkan jemuran, kain-kain yang dijemur sama mereka. Ketika ayat itu turun, langsung diambil jemuran itu, ditutup diri mereka dengan kain yang dijemur. Kenapa? Qurannya sudah ada. Sebagian kita lahir Islam sampai umur 30 tahun belum terasa pengaruh Al-Quran di dirinya. Karena memang dia tidak memahami Al-Quran. SD, SMP, SMA, apa yang dikaji? Matematika harus bagus. Bahasa Inggris harus dapat TOEFL. Antum lihat orang-orang berlomba-lomba untuk dapat apa? TOEFL itu. Tanya, Qur'ani oleh biro mas? Ustaz, yang penting kan sah sholatnya, Al-Fatihah. Tapi untuk urusan dunia mereka berlomba-lomba. Al-Quran adalah sumber ilmu. Allah katakan tibyanan likulli syai'. Quran itu penjelasan segala sesuatu. Maka seorang yang ingin menjadi pakar ekonomi harus selesai Al-Qurannya. Jangan engkau mengira kau jadi pakar ekonomi sebelum kau menyelesaikan Al-Quran. Yang menjadi pakar hukum, Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab hukum. Tapi kebanyakan mereka yang dibaca adalah KUHP. Pakar hukum itu hafal pasal sekian, pasal sekian, pasal. Dia hafal. Tanya, mas muslim mas? Muslim. Wis mari Quran. Belum. Ditinggalkan Al-Quran. Padahal ini sumber ilmu. Al-Quran adalah lautan yang tak bertepian. Orang tidak akan pernah puas baca Quran. Seperti minum air laut. Tidak akan pernah puas. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Syifa wa rahmah lil mu'min. Al-Quran adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Yang kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu hablullah Al-Quran. Kalau kita semua pegang Quran, semuanya pegang tali itu, umat Islam akan bersatu. Kalau yang dipegang satu tali, tapi kalau yang dipegang banyak tali, maka kapan mereka akan bersatu? Kita itu bisa bersatu di atas Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah pelajaran yang bijaksana. Kita sering mendengarkan ini ada hikmah dari seorang yang bijak. Pelajaran yang utama adalah Al-Quran. Selesaikan Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang bukan main-main.
Wa ma huwa bil hazl. Bukan main-main. Maka Al-Quran bukan untuk diguraukan. Sekarang lagi ramai di dunia maya orang-orang yang katanya meniru gayanya Ahok. Ucapan-ucapan seperti itu. Kalau non-muslim yang mengatakan, ya wajar. Tapi yang mengucapkan ini muslim. Kita ya Allah, sedih banget. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia akan berlaku adil. Keadilan tidak akan pernah ditegakkan kecuali ketika orang berhukum dengan Al-Quranul Karim. Antum lihat kenapa setiap ada kasus pembunuhan disidangkan, selalu keluarganya tidak puas. Karena pembunuhnya nggak dibunuh. Dia membunuh 5 orang, masih hidup. Subhanallah. Dalam Islam Allah mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, sama dengan Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas dalam kasus pembunuhan. Akan orang merasakan rasa keadilan itu tidak akan diterima kecuali ketika Al-Quran dijadikan hukum. Dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat sebagian kaum. Antum lihat ketika imam sholat Idul Fitri dimanapun, mau di istana, mau di Istiqlal, apakah yang menjadi imam itu jenderal bintang 4? Kadangkala yang jadi imam itu cuma lulusan SMA. Jadi imam di depan dia. Presiden, gubernur, panglima jenderal di belakang semuanya. Allah mengangkat dengan Al-Quran kan. Ketika berkomunikasi dengan Allah harus yang paling banyak Qur'annya di dalamnya. Nggak sembarangan orang. Tapi kita nggak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat sebagian kaum dan Allah rendahkan sebagian yang lainnya. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jamaah, siapa yang terbaik di antara kita? Masya Allah, kakinya mulai. Baik, tapi kita sebentar, nggak lama insya Allah jamaah. Sampai jam berapa? Kita, soalnya sebagian alian sudah merem-merem jamaah. Jamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan, kenapa sih kok tidur, sering tidur? Kok nanti bakal tidur lama di kuburan? Iya. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kuburannya sudah 1427 tahun beliau di situ. Maka kita jangan banyak-banyak tidur, jemaah. Di rumah tidur. Enggak, kalau di rumah enggak tidur, Ustaz. Karena apa? Karena pegang remote. Ada orang kalau pegang remote enggak ngantuk. Tapi kalau pegang Quran, Masya Allah, seakan-akan sudah 10 halaman dia baca. Padahal 1 halaman belum selesai. Kita belum 1 halaman, jemaah. Orang yang terbaik, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian bukan yang dapat gelar doktor, bukan.
bukan yang dapat gelar profesor, bukan. Bukan yang mengajarkan di kampus-kampus, bukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa dia disebut orang yang terbaik? Tadi yang kita sebutkan, Quran ini cahaya, Quran ini ruh, Quran ini sumber ilmu, Quran ini motor, Quran ini bensin yang menggerakkan semuanya. Kita kalau belajar Al-Quran dapat semuanya. Maka orang yang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk mereka yang baca Quran dan mengamalkan. Dan kedudukan kita di surga Allah. Kalau kedudukan kita di dunia, ya mungkin ikut jenjang sekolah yang antum geluti. Tapi kedudukan itu gak lama. Antum mungkin umur 70 tahun sudah pensiun. Tapi kelak di surga Allah, yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil kama kunta iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang bawa Quran pada hari kiamat, kau baca Quranmu. Sampai di surga nanti kita disuruh baca Quran. Kau baca. Seperti kau baca di dunia, engkau akan naik kedudukanmu. Kedudukanmu itu akan berakhir di akhir ayat yang kau baca. Ini adalah fadilah menghafal Al-Quran Al-Karim. Kalau cuma hafal Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas, 3 surat berhenti kedudukannya. Dan bagi orang-orang yang sudah pensiun, jadikan Al-Quran sebagai target untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pensiun, ya kalau belum pensiun apalagi masih muda. Biasanya orang yang pensiun mengatakan, Ustaz udah susah anak menghafal Al-Quran Karim. Udah susah kata dia. Ya kau memang udah telat, tapi nggak ada ungkapan telat dalam menghafal Quran, nggak ada. Ada seorang wanita yang baru menghafal Quran ketika umur 60 tahun. 3 tahun hafal Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Allah memudahkan Al-Quran. Al-Quran gak seperti buku-buku lainnya. Al-Quran adalah firman Allah. Dan Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi adakah yang mau mengingat? Ada nggak orang yang mau ingat? Nggak ada kitab yang dihafal di muka bumi ini seperti Al-Quran Karim, nggak ada. Antum lihat anak-anak kecil sudah hafal Quran Karim. Antum lihat Musa, hafid cilik itu belum bisa baca, belum bisa nulis, hafal Al-Quran Karim. Kita yang sudah pintar membaca dan menulis, tambahannya nggak pernah tambah. Qanaah. Antum tahu qanaah? Merasa puas, alhamdulillah. Kalau urusan fulus nggak pernah qanaah. Tapi urusan Quran, subhanallah. Tapi anak izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Kita akan masuk kepada surat An-Nazi'at. Itu tadi muqaddimah. Betul. Enggak apa-apa kan? Muqaddimah, masyaallah. Kan temanya kembali kepada Al-Quran. Judulnya An-Nazi'at. Dari ayat 26 ke ayat 27. Ke ayat 46. Kalau antum melihat selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pendek-pendek.
Juz Amma ini 95% turunnya di Mekah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir, dengan surga dan neraka, dengan nilai dunia yang begitu rendahnya. Itu yang turun di Mekah. Sehingga kalau antum melihat dari mulai juz Amma sampai Qul a'udzu binnas, hampir nggak ada tentang hukum. Hukum zakat, sholat, kalaupun ada penyebutan hanya secara global. Tapi yang ada tentang surga, neraka, kiamat, kebangkitan manusia. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang kiamat. Labithina fiha ahqaba, tentang neraka. Inna lil muttaqina mafaza, tentang surga. Masuk ke surat An-Nazi'at, Allah bercerita tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa. Di ayat 26, setelah Allah menceritakan tentang Nabi Musa, cerita Nabi Musa yang ada di juz Amma yang turun di Mekah itu pendek, gak terlalu panjang. Beda dengan di surat Al-Baqarah ya, yang ceritanya begitu detail tentang Al-Baqarah itu, tentang Nabi Musa sama kaumnya. Yang diceritakan di surat Makkiyah itu kejadian Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun dan bagaimana akhir dari kehidupan Fir'aun, azab yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di kisah-kisah itu, kisah Fir'aun tadi, ada pelajaran buat siapa? Tidak buat semua orang, tapi untuk orang yang takut. Inti ilmu sebenarnya adalah al-khasyah. Bukan bertambahnya hafalan, tapi takutnya kepada Allah berkurang. Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin bertambah ilmunya semakin takut. Makanya Al-Quranul Karim adalah pelajaran bagi orang yang punya rasa takut. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang yang tidak takut, kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan hari akhir. Padahal kalau kita lihat, Allah itu sering menggabungkan antara beriman dengan dirinya dan beriman dengan hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, hendaklah memuliakan tetangganya. Kenapa diikatkan dengan keimanan, dengan hari akhir? Karena para ulama menjelaskan beriman dengan hari akhir adalah puncak dari semua motor yang membangkitkan kebaikan. Ketika orang membuang paku dari jalan, gak ada yang lihat. Kenapa kau buang paku itu? Supaya tidak mengganggu orang Islam. Kau kira-kira dapat pahala gak? Jelaslah. Allah itu ngelihat aku ketika aku membuang paku ini. Manusia gak ada yang ngelihat. Orang-orang kafir di Mekah meragukan adanya hari kebangkitan. Sampai datang sebagian di antara mereka bawa tulang-tulang di kuburan, dia ambil, dia bawa ke depan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil dipatahkan dan dilemparkan, mengatakan, apakah Allah yang akan menghidupkan ini? Kata Rasul SAW, na'am, wa yudkhilukan nar. Allah akan menghidupkan ini dan memasukkan engkau ke dalam api neraka. Maka akhirnya Allah mengajak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan untuk menggunakan logika mereka. Allah mengatakan, A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha.
Kalian yang mengingkari kebangkitan. Karena menurut kalian nggak mungkin. Mana mungkin tulang yang sudah hancur kayak gini bisa kembali. Bertemu dengan dagingnya kembali. Kemudian bisa berbicara kembali. Mana mungkin. Mereka mengingkari kebesaran Allah sebenarnya. Kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, apakah kalian, penciptaan kalian itu lebih berat, lebih susah daripada penciptaan langit? Coba kita lihat langit yang begitu besarnya, tinggi. Apakah penciptaan dirimu lebih susah? Maka jawabnya enggak. Tentunya penciptaan langit lebih susah. Banaha. Allah menjadikan langit itu sebagai bangunan, atap jamaah. Enggak ada tiangnya yang bisa dilihat. Wallahualam ada tiang apa tidak. Tapi Allah mengatakan bi ghairi amadin tarawunaha. Engkau lihat langit yang 7 lapis. Ada tiangnya? Enggak ada. Sedangkan kita bangun masjid seluas ini. Kita pasang berapa tiang? 4 tiang. Belum temboknya. Tapi itu Allah menciptakan langit tanpa tiang. Rafa'a samkaha fasawwah. Allah angkat langit itu tinggi sekali. Dan kita tahu semakin tinggi, seharusnya tiangnya semakin besar. Allah tinggikan, bayangkan. Pesawat itu ke sana nggak sampai ke langit. Satelit yang dikatakan berangkat ke sana dikirim, wallahu alam ada satelit apa enggak di sana? Tapi katanya ada satelit di sana. Apa sampai ke langit? Enggak. Tinggi sekali. Kalau kita lihat bintang-bintang, matahari dan rembulan yang ada di sana, itu cuma di lapisan terendah langit. Dan kita nggak tahu berapa ukuran. Kira-kira semuanya. Ukuran cahaya berapa ribu tahun. Mereka mengatakan seperti itu. Fasawwaha. Allah sempurnakan bangunan itu. Kalau kita duduk di masjid ini melihat bangunan masjid ini, orang yang ahli bangunan, insya Allah dia akan banyak kritikan. Oh ininya kurang, itunya kurang halus. Kemudian ini tiangnya seharusnya nggak di sini tempatnya. Ini seharusnya seperti itu, dia banyak kritik. Tapi sampai hari ini nggak ada orang yang mengkritiki bangunan langit Allah. Nggak ada. Cari kekurangan di bangunan langit itu. Nggak ada. Kau masih nggak percaya dengan kekuasaan Allah? Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kau ingin tahu kebesaran Allah? Kau lihat siang dan malam. Siapa yang membuat malam itu gelap gulita? Kemudian siapa yang membuat siang itu terang benderang? Siapa yang menjadikan bulan itu muncul dan mentari itu terbit? Siapa? Nggak ada yang bisa jawab kecuali Allah yang melakukan hal itu. Ini kebesaran Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdebat atau berdialog dengan Namrud, ditanya Nabi Ibrahim, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Engkau enggak ngelihat orang yang mendebat Ibrahim karena dia diberi kerajaan. Orang biasanya kalau kaya, kalau memiliki banyak hal itu menjadi sombong. Makanya kalau ada orang miskin sombong itu dibenci. Apa? Duwe apa awakmu sombong? Iya, duwe-duwe. Ketika ditanya Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata raja ini? Ana uhyi wa umit. Sama aku. Aku menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak meladeni, tidak melanjutkan poin ini. Dia berpindah kepada poin yang lain. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari timur. Allah terbitkan. Kau kan mengaku Tuhan. Coba kau terbitkan matahari dari barat. Aku mau lihat. Fabuhital ladzi kafar. Apa manusia? Enggak punya apa-apa mereka. Maka setiap hari kita melihat kebesaran Allah. Mentari yang terbit, nanti tenggelam matahari itu.
datang malam, besok pagi keluar lagi. Maka Allah katakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah keluarkan cahayanya di waktu duha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian bumi setelah itu Allah keluarkan manfaat-manfaat darinya. Penciptaan bumi sebenarnya lebih dahulu dari penciptaan langit. Tapi penyempurnaan bumi itu setelah langit sempurna. Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika. Dan bumi setelah itu, setelah penciptaan langit itu baru diisi. Bagaimana diisi? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Airnya dikeluarkan. Sungai-sungai. Kita lihat. Antum kalau naik pesawat, antum lihat seperti ular yang berjalan. Siapa yang bikin itu, jamaah? Dan antum kalau melihat orang bikin sungai buatan apa namanya? Kanal-kanal. Iya, selalu mereka bikin lurus. Antum kalau lihat sungai Allah selalu seperti ular. Antum lihat itu, muter seperti itu. Itu Allah yang bikin. Air bisa keluar, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, itu Allah. Wal jibala arsaha. Dan langit dan gunung-gunung Allah jadikan sebagai pasak-pasak bumi. Makanya kalau gunung batuk, buminya bergetar. Karena pasaknya yang sedang bergetar. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat ini wal jibala arsaha, dia menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, namun sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini dhaif karena ada perawi yang majhul yang tidak dikenal di sana. Apa cerita dalam hadis ini? Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan di hadis yang dhaif ini, lamma khalaqallahu al-ardha ja'ala tamidu wa tatakaffa. Ketika Allah ciptakan bumi, bumi itu gerak-gerak, goyang. Kemudian fa'arsaha bil jibal, maka Allah kasih gunung-gunung yang tertancap. Jadi kalau antum melihat, gunung itu memiliki akar. Memang ditancapkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan bumi ini. Lalu bumi itu jadi tenang. Fa'ajibal malaikatu min syiddatil jibal. Para malaikat kagum dengan kekuatan gunung itu. Lalu mereka bertanya, Rabbana, hal khalaqta khalqan asyadda minal jibal? Wahai Rabb kami, apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih kuat daripada gunung? Qala na'am, al-hadid. Allah menjawab, iya. Besi. Besi menghancurkan gunung. Antum lihat gunung-gunung itu dikeruk, dihancurin. Kita lihat di Mekah umpamanya, dibikin terowongan. Yang membuat lubang di gunung itu apa? Besi. Qalu fahal khalaqta khalqan asyad minal hadid? Mereka berkata, ya Allah, apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih kuat daripada besi? Qala na'am, iya. An-nar, api. Besi leleh kena api. Qalu, mereka bertanya lagi, fahal khalaqta khalqan asyad minan nar? Apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada api? Na'am, al-ma, air. Antum lihat ketika terjadi kebakaran hutan, yang dicari apa? Air. Ketika air dari langit turun, selesai kebakaran hutan. Itu kekuatan air. Qalu fahal khalaqta khalqan asyad minal ma? Ya Allah, apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada air? Qala na'am. Apa jemaah? Anda kasih hadiah. Mana yang bisa jawab? Hah? Tanah. Angin. Insya Allah kasih ke belakang yang bilang angin itu. Ari.
Angin. Kenapa? Siapa yang membawa air di awan itu kalau bukan angin? Angin yang meniup. Awan yang begitu besarnya bawa air, jemaah. Itu seperti kapas ketika ditiup sama angin. Jalan kemana dia mau. Padahal isinya berton-ton air. Kemudian mereka bertanya lagi, fahal khalaqta khalqan asyad minar rih? Apakah engkau menciptakan ciptaan yang lebih kuat daripada angin? Nah, apa jemaah? Jemaah, Ustaz kan hadisnya dhaif, Ustaz. Iya, hadisnya dhaif, betul. Secara sanad hadis ini dhaif. Tapi secara makna kalau kita lihat, maknanya memang seperti itu. Kekuatan di ciptaan Allah ini bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat kekuatan ciptaan Allah itu. Baik. Apa? Hah? Matahari. Ngantuk kata jemaah. Anak kasih enggak apa dia. Ngantuk jemaah. Tapi bukan itu jawabannya. Masya Allah jemaah. Betul jemaah. Orang ini kuat ya. Kena ngantuk. Langsung lemes. Naam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di sini ya. Dalam hadis ini ingat sanadnya dhaif. Supaya kita tidak menyebarkan hadis ini sebagai sebuah hadis yang sahih. Kita nggak boleh. Karena memang bukan sahih. Yang lebih kuat dari angin adalah Ibnu Adam, anaknya manusia, anaknya Adam. Idza tasaddaqa sadaqatan biyaminihi fa akhfaha an shimal. Ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya nggak tahu. Itu berat jemaah. Kita itu kalau sedekah nggak ada yang ngelihat sedikit. Kalau sedekah banyak yang ngelihat. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang berat. Kembali kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung sebagai pasak yang menguatkan bumi. Kemudian yang ada di dalam bumi ini untuk apa Allah ciptakan? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu adalah kesenangan bagi kalian dan bagi hewan ternak kalian. Masya Allah. Kalau kita lihat keluar rumah ada rumput dicabut, besok tumbuh lagi. Ya Allah, beli alat yang mematikan rumput, nggak tahu apa, pestisida. Masa pestisida jangan? Apalah namanya, mati. Sebulan, 2 bulan, hidup lagi. Allahu Akbar. Siapa yang menghidupkan? Allah. Itu Allah. Maka kalau kau berpikir Allah tidak bisa menghidupkan manusia kembali, itu suatu persangkaan yang sangat tidak masuk akal. Untuk apa kemudian kita diciptakan di muka bumi? Allah mengatakan setelah itu, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Apabila datang Tammah al-Kubra. Tammah ini suatu perkara yang besar yang membuat lupa semuanya. Kita di dunia pernah kena musibah. Gempa di Aceh, nanti ada gempa yang lebih besar lagi, nanti ada peristiwa yang lebih besar lagi. Tapi yang lebih besar itu kiamat. Tidak ada yang lebih besar dari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan mengingat apa yang dia lakukan. Biasanya memang orang ingat itu di akhir hidupnya. Ya Allah, aku itu soni aku ya. Aku dulu melakukan ini, aku melakukan itu. Ini tuh
Ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, gak ada keburukan kecuali anak sudah lakukan. Ingat, alhamdulillah kalau ingatnya di dunia ada kesempatan tobat. Tapi kalau ingatnya di akhirat, ada gunanya? Gak ada gunanya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka itu ditampakkan bagi orang-orang yang akan masuk ke sana. Allah tampakkan neraka. Jadi ketika orang di padang mahsyar, itu neraka belum didatangkan. Setelah orang-orang berada di padang mahsyar keluar dari kuburnya, di surat Al-Fajr Allah ceritakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika melihat neraka jahanam, ketika itu mereka ingat. Tapi apa gunanya kau ingat pada hari itu? Sudah selesai. Neraka jahanam itu didatangkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laha sab'una alf zimam. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Kuda tali kekangnya berapa? 2. Neraka jahanam itu ciptaan Allah yang hidup dan dia bisa berbicara. Bisa menggeliat, mengeluarkan suara. Punya 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak yajurrunahu. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Antum lihat dahsyatnya neraka. Ditarik, didatangkan untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang selama ini ingkar dengan hari kebangkitan. Datang. Mereka pada ingat. Berarti yang menarik tali kekang neraka jahanam berapa malaikat? Anda kasih aja. Nah, berapa? 4,9 miliar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, 4,9. Yang menarik malaikat jumlahnya begitu besar. Banyak mereka. Jemaah, kalau api dunia saja, antum tangannya kebakar. Dalam hitungan 1 menit. Allah, jangan 1 menit. Jangan 1 menit. 15 detik. Bagaimana tangan antum? Bagaimana dengan neraka jahanam yang Allah katakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Kita nggak kuat dengan api dunia, jemaah. Kalau sanksi yang diterima oleh pelaku dosa itu di penjara, enak dia, dikasih makan. Tapi kalau saksi yang diterima oleh pelaku dosa itu dibakar 1 jam. Milih mana? Di penjara seumur hidup sama dibakar 1 jam? 1 jam aja. Orang akan milih seumur hidup. Nggak apa-apa, nanti aku dibangkitkan lagi, di penjara lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau di api, na'udzubillah min dzalik. Fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas. Batas kau sebagai manusia. Batas kita sebagai hamba. Ingat, kita semua adalah Abdullah, jamaah. Apapun jabatan yang kita miliki. Jenderal bintang 4 tetap Abdullah. Presiden tetap Abdullah. Gubernur tetap Abdullah. Semuanya itu Abdullah. Maka orang yang melampaui batasan dia, sehingga dia lupa kalau dia hamba Allah, melakukan dosa seenaknya. Pernah ada seorang alim ulama lewat sebuah rumah yang lagi ramai dengan musik-musik di dalamnya. Malam hari ini. Dia ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada budak perempuan yang tanya. Ketika dibukakan pintu, tanya ini orang yang lewat ini. Yang punya rumah ini orang merdeka apa budak? Kata pembantunya, orang merdeka lah, kata dia. Oh, pantas. Kalau dia budak, dia punya aturan sama tuannya. Tinggal pergi.
Tuan yang punya rumah itu tanya pembantunya, siapa tadi yang keluar? Yang di luar, yang ketuk pintu. Tadi ada orang lewat aja. Terus dia tanya, yang punya rumah ini budak apa orang merdeka? Dan aku katakan orang merdeka. Langsung tuan rumahnya ini keluar, dikejar itu orang jamaah. Apa maksudmu mengatakan itu? Kata dia, kalau kau hamba Allah, kau tahu aturannya. Tapi kalau kau merasa tidak punya Tuhan, maka pantas engkau melakukan tanpa ada batasan-batasan. Maka Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, orang yang melampaui batasan-batasan itu, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Dia lebih mementingkan perutnya. Dia lebih mementingkan rumahnya. Dia lebih mementingkan anak-anaknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam itu tempat dia. Ayat ini turun di Mekah. Orang-orang ketika itu masih cinta dunia jamaah. Karena ketika masuk Islam ada banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Riba nggak boleh, ini haram, itu haram. Sebenarnya kalau kita lihat aturan Islam itu dibandingkan dengan aturan yang dibikin oleh manusia, aturan yang dibikin Allah itu sangat-sangat mudah sekali. Zakat berapa? 2,5%. Pajak berapa? 10%. Antum, Allah bikin aturan cukup 2,5%. Kita nggak cukup 2,5%. Dari mana kita hidup? Nggak mungkin bisa hidup. Allahu Akbar. Kalau kita lihat aturan Allah jauh lebih berperi kemanusiaan. Boleh nggak bilang peri kemanusiaan? Karena ada orang menganggapan ada peri. Tahu peri ya? Yang katanya Allah. Baik. Ingat ketika engkau masuk Islam, orang-orang Mekah ketika masuk ada aturan-aturan. La ilaha illallah, dia nggak boleh minta sama selain Allah. Dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut, dia takut ketika dia akan berdiri di hadapan Allah nanti. Dia akan disidang di hadapan Allah. Ketika dia takut berdirinya dia di hadapan Allah nanti. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah nafsunya dari keinginan-keinginan Allah jamaah. Kalau kita lihat nafsu kita ini banyak keinginannya. Kepingin punya ini, kepingin punya itu, kepingin itu. Allahu Akbar. Enggak mari-mari. Kalau kita turutin, sakit kita jamaah. Sakit. Obat nafsu kita itu adalah menghadangnya. Nafsu itu seperti aliran air yang deras. Harus jalan dia. Harus jalan. Bagaimana kita menghadapinya? Kita harus bikin aliran lain. Bikinkan jalan lain yang baik. Orang terfitnah dengan wanita. Allah Ustaz, anak kalau melihat perempuan gak kuat. Memang manusia kayak gitu. Apa yang dilakukan? Kawin. Nafsunya itu harus diarahkan. Kalau enggak nggak bisa. Ustaz nggak kuat, nggak punya fulus Ustaz mau kawin. Puasa tetap harus diarahkan nafsunya ini, diredam. Karena dia akan terus memberontak. Puasa nggak kuat puasa Ustaz. Mati aja jadi. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tapi yang jelas tadi, orang itu menahan nafsunya dari mengikuti bisikan-bisikan keinginan-keinginannya. Allah jamaah, kalau antum melihat rumah bagus, kapan anak punya rumah kayak gitu? Melihat mobil, Allahu Akbar, mulai biyen aku kepingin. Nafsu kita, hati nafsu itu seperti itu. Tapi orang yang beriman, dia akan tahan nafsunya. Dia tidak akan makan kecuali yang halal. Dia kepingin, tapi nggak bisa karena haram, bukan milikku. Dan perjuangan menahan nafsu itu berat. Sampai kapan? Sampai mati. Orang yang riya karena nafsunya. Beribadah, ahli ibadah, tapi riya.
Nafsu itu kepingin dipuji, kepingin disanjung, dan kita harus memerangi diri kita sendiri. Dan semua yang dilarang itu dicintai sama nafsu. Kalau nafsu itu tidak cinta dengan larangan itu, buat apa dilarang? Maka semua larangan Allah mesti nafsu kita condong. Dan surga Allah itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kayak datang ke masjid subuh, aduh capek. Kenapa kajiannya kok nggak jam 9? Ustaz? Kan kalau jam 9 enak, sudah habis tidur. Ya, nafsu kita ingin dengan yang santai-santai. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dikelilingi dengan yang disukai nafsu kita. Antum lihat maksiat bayar banyak rame. Antum lihat tempat-tempat maksiat, orang itu bayar jamaah. Dan kena penyakit, tapi dilakoni. Sedangkan ke rumah Allah, males kan kalau mereka. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Lalu mereka bertanya, kapan kiamat itu akan terjadi? Kapan waktunya? Orang bertanya kapan waktu terjadinya? Fima anta min dzikraha. Allah mengatakan, apa urusanmu tentang waktunya itu? Nggak ada urusan. Ila rabbika muntaha. Itu ilmunya ada di sisi Allah. Allah sembunyikan terjadinya kiamat itu demi manusia. Apa hikmah disembunyikannya hari kiamat, jemaah? Supaya beramal, supaya ujian. Supaya beramal. Apa lagi? Supaya ikhlas. Iya, semuanya lah tadi jawabannya. Banyak hikmahnya. Memang kalau antum tahu besok kiamat, antum akan kerja. Ustaz, anaknya semua mau sekolah, nggak usah sekolah, besok kiamat. Jadi semangat untuk beramal itu hilang. Untuk hidup itu hilang. Padahal di dalam Islam Rasulullah SAW menjelaskan, andai kata Bismillah. Alhamdulillah. Idza qamatil qiyamah. Apabila terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang kalian itu ada benih pohon, ada tunas pohon. Maka dia tetap tanam itu. Padahal udah mau kiamat. Ini tuh dari kiamat, orang sedang mau nanam, terus tanam. Jangan tidak usah. Kita umat yang beramal. Karena semua amalan kita ada catatannya di sisi Allah SWT. Banyak sekali hikmah di semuanya kiamat, ya kita suruh siap-siap juga. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kecuali tiba-tiba. Ustaz, ini ada tulisan-tulisan yang mengatakan umur umat Islam ini sudah tinggal beberapa tahun lagi. Nah, itu adalah pendapat sebagian ulama yang sebenarnya tidak benar, karena kiamat itu tetap hanya Allah yang tahu. Umurnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Innama anta mundhiru may yakhsha. Engkau tugasmu memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut. Takut dengan adanya hari kebangkitan. Ka'annahum yawma yarawna. Seakan-akan mereka pada hari melihat kiamat itu, terjadinya kiamat itu, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hidup mereka di dunia itu tidak lama. Dia merasakan antara waktu duha atau sore hari. Umurnya hidup kita nanti ketika terjadi kiamat, kita merasakan, ya Allah, ternyata tidak lama. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Jadi kehidupan kita 70 tahun di dunia nggak ada apa-apanya. Makanya orang-orang pada waktu di padang mahsyar mereka saling bertanya, berapa lama kau hidup di dunia? Ada yang mengatakan mungkin 10 hari. Mungkin sebagian hari. Ada yang mengatakan ya kalau nggak antara pagi itu waktu terbitnya matahari sampai zawal, atau antara zawal sampai terbenamnya matahari. Sebagian di antara mereka mengatakan kita cuma hidup sa'atan min nahar.
cuma satu saat, sesaat aja dari siang hari. Setelah itu mati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa kembali kepada Al-Qur'an Karim. Jamaah, jangan terbenam matahari atau jangan antum memejamkan mata antum kecuali antum sudah baca Qur'annya. Usahakan dibaca artinya. Ikrarkan tiap hari ana mau baca satu halaman. Baca sudah satu halaman. Insya Allah antum punya waktu. Dan jangan mengikuti hawa nafsu antum. Kadang-kala antum capek, santai, baca Quran. Aku sudah janji mau baca Quran. Harus aku baca. Harus aku selesaikan bersama tafsirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kayaknya nggak ada pertanyaan yang nyampe sini, jamaah. Nah, kami persilakan yang sudah siap dengan pertanyaan. nah, ini ada pertanyaan di tangan. Ya, ada satu pertanyaan. Manakah yang kita pilih antara membela sebuah manakah? Nah, iya, ini ada pertanyaan. Manakah yang kita pilih antara membela sebuah kesyirikan, syirkul qawanin? Masya Allah, Anda baru tahu ini. Syirik itu ada syirkul akbar, ada syirik asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Atau membela agama Allah, mohon diberi pengarahan. Iya. Masya Allah. Ini niat jemaah. Iya, berkaitan dengan kesyirikan kita harus paham. Tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah ani'budullah wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah nabi-nabi itu sebagian sampai mati nggak punya negara dan tidak ada masalah. Yang penting target dari menanamkan tauhid, pengabdian kepada Allah di diri umatnya sukses. Nabi Musa sampai mati nggak punya negara. Antum lihat Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak sampai terjadi negara, itu enggak. Tapi tujuan, ingat, tujuan kita hidup ini dan tujuan para nabi diutus adalah menanamkan la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat kesyirikan, makanya orang itu harus belajar kesyirikan. Kenapa belajar kesyirikan? Supaya dia tidak terjebak dalam kesyirikan. Belajar kesyirikan dari ibadah kita. Kemudian kesyirikan, kalau tadi qawanin mungkin maksudnya hukum-hukum ketika orang-orang tidak menjadikan hukum-hukum Allah sebagai hukumnya. Maka itu termasuk perbuatan antara syirik besar dan syirik kecil nantinya. Itu pembahasan mungkin akan, ya kalau ada waktu lain kita akan jelaskan. Tapi mana yang harus kita lakukan? Membela syirkul qawanin kalau dia katakan, atau membela agama Allah? Ya seharusnya tidak perlu ditanyakan. Karena yang harus kita bela adalah agama Allah lah jemaah. Intan surullah yansurkum. Tapi bagaimana membela agama Allah itu yang kita harus bicarakan. Orang kadang-kadang merasa dia membela agama Allah, malah dia membuat agama Allah jadi kacau gara-gara dia. Niatnya membela agama Allah. Jadi ada aturan-aturan dalam membela agama Allah SWT. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai istidraj. Apa artinya istidraj jemaah? Istidraj itu
Bahasa Jawanya dilulu. Dilulu. Iya, dilulu. Iya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Di apa? Dimanja. Dibiarkan, dimanja, dijarno. Nah, apakah ini untuk semua umat kafir, Yahudi, dan Nasrani, atau hanya ditujukan untuk kaum muslimin? Subhanallah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Rabb alam semesta ini. Al-Quran kadangkala Allah sebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lainnya Allah katakan hudan linnas. Kayaknya harus berhenti ustadznya sudah. Suaranya nih mulai. Nah, Allah katakan hudan linnas, hudan lil muttaqin. Istidraj itu ditujukan untuk semuanya. Allah berfirman di surat Al-An'am. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada dia. Suaranya enak ya, Ma? Hah, kedengar enggak? Nah, ketika mereka lupa dikasih peringatan, tetap tidak mau mengindahkannya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu kebaikan buat dia. Nikmat Allah kasih semuanya. Hatta idza farihu bima utu. Ketika orang itu bersenang-senang dengan apa yang diberikan. Karena kadang-kadang orang kalau sudah dibukakan pintu rezeki merasa Allah itu cinta sama anak ini itu macam-macam. Ketika mereka dalam kondisi bersenang-senang, Allah cabut nyawa. Fa idzahum mublisun. Akhirnya mereka putus asa sudah. Habis masuk neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat ini sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau engkau melihat orang yang dikasih nikmat sama Allah sedangkan dia itu berbuat maksiat, maka ketahui itu adalah istidraj. Itu namanya istidraj. Orang kalau kena musibah jamaah, insya Allah ingat sama Allah. Orang kena banjir, orang kena gempa, mau minta tolong sama siapa? Ya Allah. Tapi ketika senang kadang-kala lupa. Saya sering merasakan takut saat mengingat dosa-dosa saya yang lalu. Meski sering taubat tapi masih ingat terus. Bagaimana? Naam. Harus ingat tante. Kita beribadah kepada Allah itu antara khauf dan roja. Harap-harap cemas. Dan itu orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang terus berbuat kebaikan dalam kondisi hatinya takut. Aku beramal diterima apa enggak ya? Aku ikhlas apa? Seperti itu kita. Perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Al-mu'min jama'a baina makhafatin wa ihsan. Orang yang beriman itu tergabung di dirinya rasa takut dan berbuat baik. Artinya dia takut, kemudian rasa takut itu menggiring dia untuk sholat, menggiring dia untuk baca Quran, menggiring dia untuk lebih dekat kepada Allah. Wal munafiq jama'a baina amnin wa isa'ah. Orang munafik itu menggabungkan antara merasa aman dan terus berbuat dosa. Tenang, Allah iku Ghafurur Rahim. Jangan terlalu memberatkan, agama Islam ini gampang. Berbuat buruk dan merasa aman, gak akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu Ghafurur Rahim, tapi kata Allah, Nabbi ibadi, sampaikan kepada hamba-hambaku, Anni Al-Ghafurur Rahim. Sampaikan kepada mereka kalau aku adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Tapi mereka juga harus tahu
wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi kasih tahu mereka, azabku itu pedih. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena berapa dosa? Satu dosa. Apa kita merasa aman ketika banyak dosa aja? Apa kira-kira kita bisa balik ke surga ketika kita menumpuk dosa dan dosa? Maka kalau antum ingat dengan dosa-dosa antum, terus antum ingat, dan keingatan itu jangan membuat antum putus asa. Yang nggak boleh itu ingat dosa, aduh koyo tidak diampuni aku. Nggak boleh. Nggak. Orang yang membunuh 100 orang masih ada ampun ketika dia bertobat kepada Allah SWT. Nah, ini sambungan dari pertanyaan sebelumnya. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya yang selalu mengulang-ulang perbuatan dosanya? Allah menyebutkan bahwa penghuni surga itu di surat Ali Imran ayat 135 atau 136 antara itu. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dia terjebak dalam dosa besar, fahisyah, atau mereka berbuat dosa-dosa kecil, tapi ketika mereka selesai atau dalam melaksanakan dosa itu, dzakarullah, mereka ingat sama Allah. Lalu mereka taubat, istighfar. Karena dia tahu nggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa itu. Dalam kondisi mereka sadar. Artinya orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, apakah diterima tobatnya? Insya Allah diterima kalau tobatnya memenuhi syarat. Walaupun dia ngulangin lagi nanti dosa. Syaratnya tobat itu yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan perbuatan itu, yang ketiga bertekad untuk tidak ngulangi. Nggak ada dalam hati kecil koyo isi suai. Dia hari ini nggak mau berbuat dosa, tapi besok itu nggak bisa, nggak akan diterima. Jadi yang akan diterima ketika dia bertekad tidak akan ngulangi, dan dia terus tekad itu. Namun karena kelemahan jiwanya terjebak dalam dosa lagi, dia kembali kepada Allah lagi, terjebak lagi, dia kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa dia. Asalkan niatnya bukan main-main. Ada yang mengatakan tobat terus kumat. Tapi kalau kumatnya itu dengan taubatan nasuha nggak masalah. Kita lemah jamaah, Nas'alullah yaghfir lana dzunubana. Apa tanda-tanda Allah memberikan hidayah ampunan kepada umatnya yang sangat malu terhadap perbuatan dosanya? Dosa zina dan maksiat. Allah jamaah. Ini yang menyebabkan umat Islam hina. Kita jumlahnya banyak di negeri kita. Kita jumlahnya banyak di muka bumi ini. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa melihat saudara kita dibantai di Aleppo. Jumlah kita banyak. Penyebab dari hinanya kita, diinjak-injaknya kita adalah dosa. Disebutkan di sini tadi bagaimana dengan dosa zina dan kemaksiatan yang lainnya. Maka kita harus bertobat. Apa tanda-tanda Allah menerima tobat kita? Kita bertambah baik. Yang awalnya nggak pernah ngaji jadi ngaji. Yang awalnya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka untuk diterima tobatnya seorang harus berharap besar sama Allah, dan dia terus beramal kebajikan. Jangan menunda-nunda amal kebajikan. Ada orang yang menunda tobat, ya Allah, akhirnya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Dikasih tahu tidak mampan. Karena hatinya sudah keras. Jamaah, ini pertanyaan masih banyak ini. Kayaknya ana tidak kuat jemaah. Ana cukupkan sampai sekian. Ini pertanyaan tapi ana bawa ya. Karena dalam pertanyaan ini banyak ilmu. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang ana nggak tahu jawabannya. Mudah-mudahan ketika
kajian selanjutnya nanti kita bisa bahas beberapa di sana. Maka insya Allah antum jangan merasa menyesal sudah nulis soal. Duh, wis kesel sampai tak suwek bukuku dak dibaca. Kenapa? Karena yang antum tulis ini kelak antum akan baca di padang mahsyar. Semua yang ditulis kita itu Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang antum amalkan dari kebaikan sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut yang kecil, asgharun naml. Itu antum akan lihat. Apalagi antum sudah tulis dan mudah-mudahan tulisan antum ini memberatkan timbangan antum pada hari kiamat nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu saudara-saudara kita yang berada di Aleppo. Dan Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, memberikan hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.